Oh tidak. Ya, dulu Bukankah kan di kitab dulu abang, waktu bang? Bukankah di kitab anda perjanjian Abraham bagi yang tidak bersunat harus dilenyapkan dari muka bumi, bang? oh enggak, begini Pak Ustadz. Oh terus? Bentar. Kalau sunat itu hanya bagi orang Israel, bangsa Yahudi. Oh bagi orang Buktinya Israel. waktu Yesus lahir itu 8 hari kemudian dia dibawa untuk disunat. Kenapa? Karena mengikuti hukum Taurat pada waktu zaman itu. Kita kan bukan orang Israel. Saya Oh bukan orang Israel, bukan Bani orang Israel. Israel. Jadi Ya, nggak boleh sunat gitu. ya nggak perlu sunat. Yang penting sunat hati. Sunat hati dalam arti gini, Pak Ustadz. Bukan motong hati, bukan. Sunat hati dalam arti kami meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, kami tidak melakukan penipuan, misalnya contoh kayak orang selalu kami tidak menghujat orang lain, kami tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Itu menyunat hati gitu loh, Bos. Kami selalu Baik, Bang. berprasangka baik pada orang lain gitu loh. Bang, kalau sunat ada sunat hati gitu ya. Kalau perpuluhan ada nggak perpuluhan hati? Perpuluhan. Eh, Nah, kalau kami beda perpuluhan Pak Ustaz. kalau perpuluhan asli, kalau yang Tidak. enak-enak asli gitu. Tapi kalau yang sakit-sakit kayak sunat hati ya. Kalau yang enak-enak perpuluhan duit pulus asli real ya. Bukan. Tapi Kalau kalaunya potong kulup sakit seminggu doang takut ya. Baik bang, saya jelaskannya ya, baik. tentang masalah sunat di Al-Quran. Ya kalaunya perintahnya kayak gini bang ya, umat Islam harus sunat tertera di Al-Quran secara teks ya. Teks nih, teksnya nggak ada, oke? Tapi kalau untuk perintah bersunat itu ada di Al-Quran ya. Secara konteks itu ada di dalam An-Nahl ayat 123. Summa awhai, bentar bang, belum selesai. Oh ya. Summa awhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan ikutilah, kami kemudian memerintahkan ikutilah agama yang lurus dari agama Abraham, yaitu agama yang hanif, kan kayak gitu. Nah, di situ dikatakan dengan kosakata milah. Apa yang dimaksud dengan sunat? Ritual yang dilakukan oleh Abraham sesuai perintah Tuhan semesta alam di dalam Quran surah Al-Baqarah. Ada larangan, ada perintah kepada Abraham. Jadi milah itu adalah sunat yang pernah dilakukan oleh Abraham. Itu satu ya. Jadi ambilannya itu sunat dari Al-Quran, An-Nahl 123, terus dari hadis. Dan apa itu milah? Milah itu dijelaskan dalam hadis bahwa Nabi Abraham bersunat di umur 80 tahun. Artinya milah itu sunat salah satunya. Nah kalau kita melihat juga milah menurut Yahudi itu ritual sunat bang. Tapi begini Pak Ustadz, mohon maaf ya. Tadi dia An-Nahl berapa tadi Pak Ustadz? 123. 123. Begini Pak Ustadz, yang saya bingung ya, kalau menurut saya sunat itu kan milah Ibrahim itu, kalau kami di perjanjian lama, Abraham itu mengadakan perjanjian, bukti perjanjian Abraham kepada Allah gitu, kepada Tuhan. Makanya Baik, buktinya apa? ini, Dia harus bersunat. Dia bersunat bersama dengan seluruh keturunannya. Berarti hanya batas di keturunannya Abraham, yaitu Yakub. Yakub yang menjadi orang Israel, bangsa Israel gitu. Jadi tidak semua Pak Ustadz. Kalau sesuai dengan data yang ada Jadi di bang begini bang. lama. Jadi begini, kita lihat aja apa yang dimaksud milah menurut ini Yahudi ya. Ini saya ambil dari Kristen sendiri ya, dari sarapan pagi, perjanjian sunat. Dalam tradisi Yahudi pada pelaksanaan ya berit milah dilaksanakan oleh seorang mohel, yaitu juru sunat ya. Terus brit milah, apa itu brit milah? Bahasa Ibrani ya,
yang dimaksud dengan brit milah adalah sebuah upacara penyunatan. Jadi menurut Islam milah adalah sunat, menurut Yahudi milah adalah sunat, ya.